Yo, Ma Bro dan Masis. Halo, halo. Selamat datang di Vicky Channel. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang balasan sang mertua kepada menantunya. Yuk, kita bahas. Seorang wanita, sekaligus seorang ibu dari anak-anaknya, dan nenek untuk cucu-cucunya. Dia bernama Cynthia Sidebaka. Lahir 11 Februari 1951 dan saat ini di tahun 2023 sudah berumur 72 tahun. Karena umurnya kita panggil dia nenek. Nenek yang seorang ibu mempunyai seorang anak perempuan bernama Laura Gerard. Laura pun sudah menikah dengan seorang pria yang sukses. Pria itu bernama Geward Eustaquio. Dan perlu diketahui bahwa Geward adalah seorang duda dan memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, yang mana 1 orang anak mengikutinya dan 1 orang lagi mengikuti mantan istrinya. Sementara itu, dari pernikahan Laura dan Geward yang sekarang, mereka dikaruniai 2 orang anak. Mereka adalah keluarga bahagia yang berjumlah 5 orang, terdiri dari sepasang suami istri dan ketiga orang anaknya. Mereka juga tinggal di salah satu perumahan di Fallbrook, California. Tapi, keluarga mereka tidak akan pernah menyangka bahwa akan terjadi malapetaka yang mana disebabkan oleh seseorang yang tidak akan pernah mereka duga sama sekali. Tahun 2001 adalah tahun awal-awal pernikahan Laura dan Geward, serta tahun di mana si nenek sakit stroke. Nenek juga seorang single mother yang ditinggal mati suaminya. Kasihan ya nasib si nenek. Karena kondisi nenek yang sudah berumur, belahan jiwanya sudah tidak ada, dan sering sakit-sakitan, Laura yang menyayangi dirinya ingin merawat si nenek dan akhirnya mereka pun tinggal bersama. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa Geward dan Laura adalah keluarga yang berkecukupan. Tempat yang mereka tinggali memiliki 2 bangunan rumah. Pertama, rumah utama, dan yang kedua, rumah kecil dengan garasi mobil di bawahnya. Geward sekeluarga tinggal di rumah utama, sementara nenek tinggal di rumah kecil. Ada alasan mengapa mereka tinggal berpisah, agar tidak mengganggu privasi masing-masing dan bisa menolong satu sama lain jika ada masalah yang terjadi. Ya kita tahulah, nenek terhitung sebagai kepala keluarga, begitu juga Geward. Jika dalam satu rumah ada lebih dari 1 kepala keluarga, terkadang akan menimbulkan cekcok dan pertengkaran. Tapi, walaupun rumah mereka berbeda, tetap saja pertengkaran terjadi. Sebab ada waktu di mana nenek datang berkunjung ke rumah Geward. Nah, di beberapa kunjungan itulah mereka sering bertengkar. Pertengkaran terjadi dikarenakan sang nenek sering mengomentari dan memarahkan Geward tentang cara dia menindik anaknya dengan keras. Padahal, menurut Geward, itu semua untuk kebaikan anak-anaknya di masa depan. Di sisi lain, ternyata nenek adalah seorang perokok berat, walaupun dirinya sudah berumur. Dan hal itu tidak disukai Geward. Nenek nih, udahlah sakit-sakitan, masih ya merokok. Parahnya lagi nih, merokok tak mengenal tempat. Si nenek nih kadang merokok di depan cucu-cucunya dan kawasan sekitar rumah. Geward yang tidak suka akan perbuatan nenek, memberitahu sang nenek untuk tidak merokok di depan anak-anaknya dan kawasan sekitar rumah. Nenek mendengarkannya, akan tetapi tidak peduli dan tetap merokok kapanpun dan dimanapun dia mau. Padahal maksud Geward ini baik, soalnya dia tidak mau anak-anaknya menjadi perokok pasif dan kelak mencontoh sang nenek, serta khawatir dengan kesehatan ibu mertuanya. Sampai suatu hari,
Gewot kesal melihat kelakuan sang nenek yang merokok di sekitar rumah. Akhirnya dia mengambil selang air dan menyiramkan air ke rokok sang nenek. Sontak saja nenek marah dan pertengkaran pun terjadi lagi. Setelah itu, hari-hari pun berlalu dan nenek kembali berkunjung ke rumah Gewot dan Laura. Saat berada di rumah mereka, nenek secara tidak sengaja melihat tangan anaknya Laura yang memar. Usut punya usut, ternyata tangan Laura yang lebam diakibatkan kekerasan yang dilakukan Gewot. Nenek yang melihat itu merasa kesal. Tapi anehnya tidak bertengkar dengan Gewot. Malahan dia pergi keluar dari rumah. Dan celakanya kepergian itu ke toko senjata untuk membeli senjata api. Dan dilanjutkan dengan latihan menembak. Dari sini kita udah bisa nerka-nerka alasan nenek membeli senjata dan berlatih menembak. Sampailah tanggal 11 Februari 2014. Hari itu adalah hari ulang tahun nenek dan juga hari kompetisi spelling bee cucunya. Dan pada pagi hari itu, nenek ingin pergi melihat lomba cucunya. Dirinya pun berselok. Setelah selesai bersiap-siap, turunlah sang nenek dengan paket terbaiknya. Saat hendak berangkat, ia berpapasan dengan Gewot. Gewot yang melihat pakaian sang nenek berkomentar bahwa pakaian yang ia kenakan tidak berkelas dan kurang bagus. Sang nenek mendengarnya marah dan masuk kembali ke kamar. Dan kita tahu, bukannya mengganti pakaian, tapi nenek malah mengambil senjata api di rumahnya. Nenek pun bergegas turun agar bisa langsung menghampiri menantunya itu. Saat dia menemukannya, nenek langsung mengeluarkan senjata api dan menembak Gewot. Gewot telah tewas dengan 12 tembakan dari 15 tembakan yang dilepaskan sang nenek. Pas juga kala itu tidak ada orang lain di rumah selain sang nenek dan Gewot. Celakanya, sang nenek langsung pergi begitu saja setelah menembak Gewot. Sementara para tetangga sudah heboh setelah mendengar suara tembakan dan melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak. Setibanya di TKP, mereka memeriksa dengan seksama. Dan benar, apa yang dilaporkan warga. Mereka menemukan Gewot yang telah tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi yang telah menemukan korban meninggal langsung melakukan penelusuran untuk mendapatkan bukti-bukti terkait kematian Gewot. Mereka pun mendapatkan petunjuk dan keterangan para warga bahwa saat itu yang berada di rumah hanya nenek dan Gewot. Polisi langsung mencari sang nenek tapi tidak menemukannya. Lalu para polisi memperluas area pencariannya dan akhirnya berhasil menemukan sang nenek. Nenek langsung dibawa untuk diinterogasi. Pada awalnya, sang nenek tidak mau mengakui kejahatannya dan sempat berakting dengan cara menangis saat diberitahukan oleh petugas bahwa menantunya telah tewas terbunuh. Manusia zaman sekarang nih manipulatif. Yang ini pandai pula berakting. Tapi pada akhirnya, setelah interogasi panjang, nenek mengaku telah menembak Gewot. Setelah pengakuan tersebut, nenek menanyakan lagi kepada petugas, apa Gewot telah mati? Dan petugas menjawab dengan menggelengkan kepala. Nenek yang mendengar jawaban itu langsung berbahagia sekali seperti video berikut ini. Is he alive? He's not? Oh good. Oh thank you. Rusak dah budak nih. Dah tidak tertolong lagi dah nih dah. Dan kita mesti tahu, nenek yang sudah menghancurkan keluarga anaknya dan cucu-cucunya meminta untuk bertemu keluarganya setelah interogasi. Wow. Pertemuan pun diizinkan. Sampailah pertemuan antara nenek dan Laura. Anaknya Laura berbaju orange tertunduk dan menangis setelah bertemu ibunya dan berkata dengan terseduh-seduh, "Ibu, mengapa kamu melakukan ini?" Dan nenek menjawab dengan santai, "Aku harus melakukan itu." Entah bagaimana ya perasaan Laura saat itu. Seberapa tersakitinya dia dan kebingungannya dirinya.
Lalu sampailah waktu nenek dibawa ke pengadilan untuk diberikan hukuman atas semua yang telah dia lakukan. Nenek pun dihakimi dan dinyatakan bersalah dengan dakwaan pembunuhan berencana dengan masa tahanan 50 tahun. Wah, selesai. Habis tanya buat nenek di sana tuh. Yo, Ma Bro dan Masis, menurut kalian, benarkah tindakan yang dilakukan nenek Cynthia? Sebagaimana dia melakukan itu demi sang anak? Kalau menurut aku udah pasti salah. Mau gimana pun, kalau tidak suka dengan seseorang, membunuh bukanlah jawaban dari pemecahan masalah ini. Dan teruntuk orang tua seperti dia yang sudah berumur dan pasti sudah melewati banyak fase kehidupan, dia tuh nggak pikir kali atas konsekuensi dari perbuatannya, terutama ke Laura dan cucunya. Entah seberat apa hidup Laura setelah kejadian ini. Dan bagaimana dengan kita? Apa kita punya pendapat lain tentang tindakan yang dilakukan oleh sang nenek? Bolehlah tulis pendapat itu di kolom komentar ya. Oh iya, Ma Bro dan Masis, ada pesan dari kasus yang kita bahas kali ini. Akan aku ungkapkan dalam pepatah, yaitu mulutmu harimaumu. Kita tidak tahu watak seseorang, beda kepala, beda pemikiran. Mungkin maksud perkataan kita baik untuk orang lain, tapi hal itu ditanggapi buruk olehnya. Seperti halnya Gewot yang mengomentari pakaian Cynthia kala itu. Bum, inilah kisah nenek Cynthia si Debaka. Balasan sang mertua kepada menantunya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan juga tidak dipertemukan dengan orang-orang yang omongannya menyakitkan. Amin. Jika ada tambahan dan masukan dari kita, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Dan boleh juga untuk follow akun media sosial aku untuk info terupdate lainnya. Terima kasih dan bye, Ma Bro dan Masis.